crack it. Selamat pagi, Resort Design. Sehat untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya, Idewo Made Bujawan, salah satu instruktur di Resort Kuta Academy. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai Room Division Management dan Front Office Department. Nah, apa itu Room Division Hotel? Jurusan Divisi Kamar atau Room Division Management merupakan program studi bidang hospitality yang secara spesifik mengarahkan lulusannya untuk bekerja di industri perhotelan. Lantas, seperti apa peran divisi kamar dalam lingkup profesional? Tingginya minat dan kebutuhan akan akomodasi penginapan sejak beberapa tahun silam membawa pengaruh yang signifikan pada pendidikan di bidang hospitality. Tidak terbatas pada jurusan perhotelan saja. Kini tersedia berbagai program studi yang menawarkan spesifikasi yang lebih detail. Tentunya, hal ini bertujuan untuk menciptakan lulusan dengan kemampuan dan keterampilan yang mumpuni sesuai bidangnya. Salah satu di antaranya adalah jurusan divisi kamar atau yang kita kenal dengan sebutan Room Division Management. Jadi, apakah jurusan divisi kamar itu? Mari kita bahas lebih lanjut. Jurusan divisi kamar. Secara garis besar, jurusan divisi kamar merupakan pendidikan mendalam tentang fungsi layanan tamu yang berkaitan dengan inventaris kamar dari bisnis akomodasi. Room Division. Nah, tujuan atau purpose itu adalah kepuasan tamu atau guest satisfaction. Nah, di mana dalam tujuan atau purpose kepuasan tamu itu ada aspek-aspek yang mempengaruhi. Satu adalah cleanliness, kebersihan. Dua, room maintenance, perawatan kamar. Tiga, service excellent atau pelayanan yang prima. Bagian yang bertanggung jawab dalam hal penyediaan dan pemesanan kamar adalah front office department. Sedangkan bagian yang bertanggung jawab terhadap pelayanan jasa kebersihan, perawatan, dan pemeliharaan kamar serta area umum adalah housekeeping department. Nah, kita di sini bisa lihat room division itu dibagi menjadi dua departemen, front office dan housekeeping, di mana front office itu ada beberapa section di dalamnya: reservation, reception, guest relation, bellman atau doorman, driver atau airport representative. Nah, di housekeeping sendiri itu ada 4 section. Pertama, room section. Kedua, public area section. Ketiga, laundry section. Keempat, linen section. Nah, di mana semua departemen tersebut dirangkum menjadi satu. Nah, di sini kita bisa lihat dari struktur organisasi room division. Nah, room division dipimpin oleh seorang room division manager, membawahi 2 departemen. Front office, di mana front office itu dipimpin oleh seorang front office manager. Nah, sedangkan housekeeping departemen itu dipimpin oleh executive housekeeper. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa section di dalamnya. Jadi, struktur hotel akan bervariasi dari hotel ke hotel. Variasi tersebut dapat disebabkan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai front office department. Jadi, front office berasal dari bahasa Inggris, di mana dibagi menjadi 2 kata, front dan office. Nah, front yang artinya depan dan office berarti kantor. Jadi, front office adalah kantor depan. Dalam konteks pengertian hotel, kantor depan merupakan sebuah departemen di hotel yang letaknya di bagian depan. Untuk menyebutkan front office sebagai hotel menggunakan istilah lain yaitu guest service area atau area pelayanan tamu. Oleh karena itu, kepala departemen disebut dengan guest service manager, sedangkan petugasnya disebut dengan guest service agent. Frontliner adalah sebutan untuk petugas kantor depan yang langsung berhubungan dengan tamu, direct guest contact, reception, kasir, guest relation officer, doorman, dan bellboy. Dalam operasi sehari-hari, front office mempunyai macam-macam peranan. Peranan ini penting untuk memperlancar kegiatan hotel dalam menjalin kerjasama erat antar departemen. Untuk itu ada 8 peran penting dari front office departemen.
Nah, sekarang kita akan bahas mengenai 8 peran penting dari front office departemen. Nah, di sini kita bisa lihat 8 peran penting dari front office departemen. Yang pertama merupakan wakil dari manajemen atau manajemen representatif. Kedua, orang-orang yang mampu menjual atau sebagai salesperson. Ketiga, pemberi informasi atau information giver. Yang keempat, penyimpan data atau record keeper. Yang kelima, dapat melakukan tindakan secara diplomatis atau diplomatic agent. Yang keenam, sebagai pemecah masalah atau problem solver. Yang ketujuh, atau bisa kita kenal sebagai sebutan public relation agent. Yang kedelapan, sebagai koordinator kegiatan pelayanan atau service koordinator. Nah, kantor depan hotel juga berperan sebagai tempat mengkoordinasikan pelayanan. Informasi dan kegiatan departemen lain dikomunikasikan melalui kantor depan. Sedangkan fungsi front office departemen dalam kegiatan sehari-hari meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjual akomodasi hotel, menyambut dan mendaftar tamu yang akan check-in, melayani pemesanan kamar, memantau perkembangan situasi kamar atau kita bisa kenal dengan room status, menangani semua surat yang masuk ke dalam dan keluar hotel, melayani dan memberikan informasi serta permintaan-permintaan pelayanan lainnya, melakukan kerjasama yang baik dengan departemen lain untuk mengkoordinasikan. Nah, di sini kita bisa lihat dari struktur organisasi front office departemen. Nah, front office departemen itu dipimpin oleh seorang front office manager, di mana dia mempunyai asisten dan beberapa bagian-bagian section lainnya. Nah, sekarang kita akan ke materi berikutnya. Nah, di mana penyiapan kamar tamu? Di kamar tamu yang akan digunakan oleh tamu atau sebelum digunakan oleh tamu, rombongan harus menyiapkan kamar tamu terlebih dahulu agar kamar tersebut bisa digunakan oleh tamu yang memesan kamar tersebut. Nah, jadi prosedur penyiapan kamar tamu. Prosedur pembersihan kamar perlu diperhatikan sedemikian rupa untuk memastikan sebuah bagian di dalam kamar tidak ada yang terlewatkan. Pembersihan harus dilakukan secara detail termasuk kerapian, kelengkapan amenities, dan kebersihan. Pekerjaan utama dalam proses pembersihan kamar terdiri dari 3. Yang pertama adalah preparation atau persiapan, yang kedua adalah proses atau pembersihan, yang ketiga adalah finishing atau pengecekan. Departemen yang menyiapkan kamar tamu. Jadi departemen yang menyiapkan kamar tamu yang akan dihuni oleh tamu yang akan menginap di hotel adalah departemen housekeeping. Jadi departemen housekeeping adalah departemen yang bertanggung jawab dalam menyiapkan kamar yang akan dihuni oleh tamu yang akan menginap. Nah, housekeeping juga memiliki beberapa bagian yang ikut berperan dalam menyiapkan kamar tamu adalah sebagai berikut. Jadi itu yang pertama adalah roomboy, adalah staf yang bertugas dalam membersihkan kamar yang akan dihuni. Staf yang bertugas pada bagian ini sebagian besar adalah laki-laki. Yang kedua, room attendant atau roommate adalah staf yang bertugas dalam menyiapkan kamar yang akan dihuni oleh tamu yang menginap. Pada bagian ini staf bertugas sebagian adalah perempuan. Nah, yang terakhir adalah florist. Florist adalah staf yang bertugas dalam merangkai bunga sebagai dekorasi kamar yang disiapkan untuk tamu yang akan menginap. Nah, di sini kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam menyiapkan kamar tamu. Dalam mempersiapkan kamar tamu, adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan kamar tamu yang akan menginap adalah sebagai berikut. Nah, pertama, dorong troli ke depan kamar yang akan dibersihkan, tempatkan troli pada posisi yang benar. Yang kedua, ketuk pintu kamar atau tekan bel kamar sambil menyebutkan identitas housekeeping atau roomboy sebanyak 3 kali dengan jeda waktu kurang lebih 5 detik sampai 10 detik. Bukalah pintu perlahan sambil menyebutkan identitas kembali. Masuk ke dalam kamar sambil nyalakan lampu dan dengan membawa cleaning kit.
cleaning kit di bawah wash basin. Buka curtain, tujuan cahaya matahari dapat masuk serta menerangi kamar. Padamkan lampu bila sambil melakukan pengecekan awal terhadap peralatan yang akan ada di dalam kamar. Kumpulkan semua sampah atau kotoran di dalam kamar, stripping sampah. Lihat di bawah tempat tidur, bersihkan tempat sampah. Keluarkan barang-barang room service, plate, glass, tray. Jika dalam terdapat barang-barang tersebut, lalu hubungi room service untuk mengangkat atau clear up. Kumpulkan barang-barang ini bila kotor, kettle jug, glasses, cup, saucer, teaspoon, dan asbak. Buang isi asbak ke dalam tempat sampah yang sudah disiapkan. Tempatkan semua ke dalam wash basin untuk kemudian rendam dengan air. Nah, kemudian stripping linen kotor pada bed dengan cara mengupas satu persatu. Lalu kemudian kumpulkan semua towel kotor yang ada di dalam bathroom. Kemudian masukkan linen towel kotor ke dalam dirty linen bag atau letakkan di troli. Masuk kembali ke dalam kamar dengan membawa bed linen bersih untuk kemudian selanjutnya making bed. Nah, kemudian masuk ke dalam bathroom untuk melakukan pembersihan atau cleaning bathroom. Hal yang pertama kali dilakukan dalam bathroom adalah flushing toilet dan semprotkan toilet cleaner ke dalam bagian toilet. Kemudian bersihkan, cuci, bilas kering kettle jug, glasses, cup, saucer, teaspoon, dan asbak kotor yang telah direndam sebelumnya di dalam wash basin. Letakkan semua kembali di tempat yang sudah ditetapkan sebagai standar. Kemudian bersihkan, semprotkan chemical, sikat, cuci, bilas, dan keringkan area dalam bathroom mulai dari mirror wash basin, bathtub, dan lalu shower cabin glasses. Nah, kemudian gunakan hand glove kembali ke toilet yang sebelumnya sudah disemprotkan untuk menyikat, membilas, dan mengeringkan toilet tersebut. Nah, kemudian kembali ke troli, ambil dan isi kembali bath linen dan bathroom amenities. Tempatkan di tempat yang sudah ditetapkan sesuai dengan standar. Nah, kemudian pel dan bersihkan lantai bathroom. Nah, kemudian dusting menggunakan kain pembersih untuk membersihkan debu di kamar yang dimulai dari pintu masuk kamar, lalu berjalan sesuai dengan arah jarum jam. Dan sambil periksa kondisi operasional TV, alarm clock, semua lampu dan telepon disesuaikan dengan tipe dan layout kamar. Kemudian kembali ke troli untuk melengkapi gas supplies yang tidak ada, ganti gas supplies bila perlu dengan mengelilingi kamar searah jarum jam. Nah, kemudian vakum karpet pada kamar mulai dari daerah kamar yang paling jauh dan berjalan mundur. Nah, kemudian final check, periksa kondisi kamar sekali lagi untuk memastikan bahwa kondisi kamar dalam keadaan baik. Kemudian tutup curtain, atur atau normalkan temperatur suhu AC, semprotkan air freshener pada ruangan, dan ambil waktu sesaat untuk menikmati hasil kerja yang bagus sebelum mematikan semua lampu. Tutup pintu kamar dan pastikan pintu telah terkunci dengan bagus. Mengisi from list housekeeping atau room boy control sheet. Nah, kemudian mendorong troli kembali ke pantry. Nah, jadi dari yang kita pelajari kita dapat simpulkan bahwa room division merupakan departemen yang sangat sentral dalam menjalankan operasional hotel, tidak hanya untuk pelayanan dan kepuasan tamu, tetapi juga untuk kepentingan manajemen. Nah, terakhir saya akan memberi quote untuk hari ini. A customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. Nah, jadi itu untuk quote hari ini. Terima kasih telah menyimak dalam pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Thank you.